para peserta Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita infokan di pagi hari ini para pendengar dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan mengikuti daurah ilmiah Islam yang Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah terkoneksi bersama Ustadz, yakni daurah bersama Al-Ustadz tentunya di pagi hari ini bersama Al-Ustadz Muhammad Azhari ya, bersama Ustadz Muhammad Al-Azhari LCMA Fidhahullah, insyaallah dengan bahasan selalu bertaubat setiap saat. Dan alhamdulillah di pagi hari ini mohon maaf buat Ustadz, ternyata kita telah terkoneksi bersama Ustadz di pagi hari ini. Afwan tadi sempat nggak ngeh ya, tim juga tadi tidak ngeh bersama Ustadz. Afwan Ustadz. Dan para pemirsa dan pendengar Zoom ataupun juga para pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada. Ya, untuk daurah kita di pagi hari ini, alhamdulillah yang diselenggarakan oleh Masjid Abu Darda dan juga Radio Hidayah. Untuk pagi hari ini, alhamdulillah kita juga telah terkoneksi bersama Al-Ustadz tentunya di pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan insyaallah materi kita di pagi hari ini dengan judul selalu bertaubat setiap saat. InsyaAllah 1 jam ke depan kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz di pagi hari ini. Dan insyaallah setelah sesi kedua nanti kita buka soal jawab lebih kurang 30 menit untuk para pendengar Radio Hidayah dan juga para peserta Zoom yang mengikuti acara kita di pagi hari ini. Dan insyaallah bagi para peserta Zoom dan juga Radio Hidayah, nanti kita berikan kesempatan buat antum-antunah yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini. Silakan hubungi kami di 0811 7530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811 7545 444 baik SMS maupun WhatsApp insyaallah taala. Nanti kita akan bacakan dan kita coba angkat telepon dari sahabat semuanya. Baik, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, khotal iman, azanillah wa iyyakum dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afan Ustadz, sebentar Ustadz, belum naik nih suara Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Ahlan. Ahlan, masyaallah. Kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah, tayyibin. Alhamdulillah, masyaallah. Afwan jiddan Ustaz, tadi sempat nggak ngeh kami Ustaz dan tim karena juga Enggak apa-apa. Ya belum tahu Ustaz wajah Ustaz, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita langsung bisa bertatap muka bersama Ustaz. Dan para pemirsa Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, dan juga para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita simak untayan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz di kesempatan daurah kali ini bersama Al-Ustadz Muhammad Azhari LCMA Hafizahullah dalam bahasan selalu bertaubat setiap saat. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan bertaubat kepadanya. Dan sebuah nikmat itu akan terasa lebih besar apabila seseorang telah kehilangan nikmat tersebut. Coba kita bayangkan bagaimana sebagian saudara-saudara kita atau seandainya kita sudah tidak diberi kesempatan ini, alias kita sudah wafat misalnya, atau saudara-saudara kita yang telah wafat sebelumnya. Mereka di alam barzakh sana, ya, di alam kubur sana sudah tidak dapat untuk beribadah dan bertaubat. Oleh karenanya, mumpung kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan ini, yaitu peluang untuk beribadah dan bertaubat, maka hendaknya kita tidak mensia-siakannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia memang sudah ditakdirkan untuk sering berbuat salah, ya. Jadi memang secara tabiat manusia itu sering berbuat salah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap manusia, setiap anaknya Nabi Adam, ya, itu sering melakukan kesalahan, ya. Jadi memang tabiat manusia sering melakukan kesalahan itu. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Jadi orang sering melakukan kesalahan itu wajar, ya, karena sudah tabiatnya. Nah, supaya kita bisa jadi manusia pilihan, ya, manusia yang tidak biasa-biasa saja, ya. Sebagaimana kalau kita misalnya kerja di suatu tempat, itu kita ingin dilihat menonjol, ya, oleh pimpinan misalnya, atau kita ketika dahulu misalnya sekolah, mungkin ingin dilihat menonjol oleh guru kita, maka kita harus lakukan sesuatu yang lebih, ya. Maka seperti itu pula kita manusia, ya, kita wajar sering melakukan kesalahan, itu wajar. Nah, bagaimana supaya kita bisa menonjol di hadapan Allah, ya, dianggap oleh Allah sebagai manusia-manusia pilihan? Maka caranya dengan bertaubat, banyak bertaubat, ya. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah yang sering bertaubat. Di sini lafadz hadisnya itu pakai kata at-tawwabun, ya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. At-tawwabun itu artinya orang yang sering bertaubat, ya. Jadi enggak cuma sekali, 2 kali atau 3 kali, tapi berkali-kali atau sering. Karena lafadz hadisnya seperti itu, at-tawwabun, orang yang sering melakukan bertaubat. Dan seorang yang melakukan kesalahan itu, sebagaimana telah kita sampaikan, adalah suatu hal yang wajar, ya. Bahkan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin dosanya itu akan diampuni, ya, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, itu pun terkadang melakukan kesalahan meskipun dosanya telah diampuni, ya. Dan itu suatu hal yang wajar, ya.
Sebagaimana dalam sebuah hadis lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin ghairikum yudhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu dalam bahasa lain, demi Allah. Nah, itu artinya seperti itu. Demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, ya, pasti Allah akan menghilangkan kalian. Ya. Dan Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang lain, ya, sebagai ganti dari kalian ini, yang mereka nantinya akan berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampuni mereka. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya dosa yang dilakukan manusia itu suatu hal yang wajar ya. Jadi tidak perlu kita merasa putus asa atau down ya ketika mungkin sebagian kita melakukan dosa. Kok bisa sih saya melakukan dosa? Padahal saya sudah banyak sholat, sudah banyak ibadah, tapi kok terkadang melakukan dosa. Ya itu memang sudah tabiatnya. Tapi jangan berhenti cuma sampai situ. Ya. Harus kita lanjutkan dengan bertaubat. Seperti itu. Dan di antara yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Kita ini kan manusia, sering melakukan kesalahan. Nah, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita yaitu dengan memberi kesempatan kita bertaubat ya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu lebih dahulu daripada kemurkaannya ya. Dalam sebuah hadis disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang lafadznya dari Allah. Jadi Allah berkata dalam hadis tersebut, nah, orang pada asalnya itu selalu berada dalam rahmat Allah. Ya. Pada asalnya orang itu berada dalam rahmat Allah. Dan dia tidak akan terkena murka Allah kecuali dia bermaksiat. Itu maksudnya. Ya. Contohnya bisa kita lihat ya, semenjak kita berada dalam kandungan ibu kita, ya, itu kita belum ngapa-ngapain ya, belum ibadah, ya, belum mungkin akalnya juga belum sempurna. Tapi dari semenjak kita belum ada apa-apanya saja sama Allah sudah dikasih sayangi, sudah diberi rahmat ya, diberi makanan, diberi tempat yang aman yaitu berupa rahim ya. Jadi pada asalnya kita ini selalu berada dalam rahmat Allah dan Allah tidak akan murka kepada kita sampai kalau ada yang melakukan maksiat kepadanya. Jadi itu maksudnya sesungguhnya rahmatku kata Allah mendahului murkaku ya. Jadi pada asalnya seorang itu berada dalam rahmat Allah kecuali dia melakukan kemaksiatan barulah itu bisa menyebabkan Allah murka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, ya, hamba-hamba Allah yang mereka melampaui batas, maksudnya adalah mereka yang berbuat dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah sekali-kali kalian merasa putus asa dari rahmat Allah ya. Jadi kalau ada seorang yang berbuat dosa, jangan merasa putus asa ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa ya. Bahkan dosa syirik pun sekalipun ya, seandainya orang yang melakukan syirik bertaubat sebelum
matinya, maka Allah pun akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya dan akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Jadi syirik itu dosa paling besar, ya. Kata para ulama, bahkan sekalipun orang yang melakukan syirik, seandainya dia bertaubat sebelum wafatnya, sebelum matinya, maka Allah pun akan ampuni. Dan contohnya banyak sekali, ya, para sahabat Nabi SAW, ya. Dahulu mereka mungkin sebelum masuk Islam ada yang melakukan syirik, ya. Bahkan sebagian dari mereka memerangi Nabi SAW, ya. Tapi setelah mereka masuk Islam, ya, kemudian menjadi seorang sahabat, maka mereka pun melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan sebagian dari mereka pun dijamin masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang bertaubat, ya, dari dosa apapun, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni, ya. Jadi seluruh dosa itu, ya, kalau pelakunya belum bertaubat kemudian meninggal, ya. Jadi ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa-dosa yang pelakunya belum sempat bertaubat terus dia meninggal, maka di akhirat nanti dosa-dosa tersebut di bawah keinginan Allah, ya. Kalau Allah ingin mengazab hamba tersebut maka bisa, kalau Allah ingin mengampuninya maka bisa. Kecuali syirik, ya. Kalau syirik, maka kalau orang berbuat syirik dan dia belum bertaubat saat meninggal, maka dia akan kekal di dalam neraka. Jadi seperti itu. Dan juga sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Di dalam hadis tersebut Allah mengatakan, "Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak akan memperdulikan dosamu. Ya. Lihatlah bagaimana sayang Allah, ya, rahmat Allah kepada kita, ya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, selama kita berdoa dan mengharap kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya dan tidak akan memperdulikan, ya, dosa tersebut. Kemudian selanjutnya, ya bena Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu lak, ya. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sampai ujung langit, ya. Jadi ananas sama itu artinya batas terakhir yang kita lihat dari langit. Jadi kalau kita lihat langit terus mentok sampai situ, ya, warna biru, itu artinya ananas sama, batas pandangan kita ke langit. Kata Allah, seandainya dosamu itu sebanyak atau setinggi batas pandanganmu ke langit, ya, ini menunjukkan banyak banget dosanya. Au balaghat dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis Allah berkata, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya, ini berarti menunjukkan dosanya banyak banget, ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan orang itu kalau melakukan kebaikan, ya, satu kebaikan itu akan diganjar, akan diberi pahala Allah, akan dibalas oleh Allah antara 10 sampai 700 atau bahkan bisa lebih, ya. Ini cuma satu kebaikan, ya. Sedangkan kejelekan, kalau orang ada yang melakukan satu kejelekan, maka balasannya ya cuma satu, ya. Jadi kata para ulama, orang yang nanti ketika hari kiamat itu timbangan kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya, ini berarti orang sangat jelek sekali, ya. Karena kok bisa gitu loh, ya.
kebaikan aja ya, cuman satu sekali dilakukan aja dilipat gandakan 10, 700 atau bahkan lebih kali lipat. Sedangkan kejelekan, satu kejelekan cuman ditulis satu. Kok bisa ada orang yang kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya? Berarti ini menunjukkan orang ini sangat jelek banget ya. Orang seperti ini aja ya, yang keburukannya sangat banyak ya. Kita kembali ke hadis tadi, seandainya orang tersebut membawa kesalahan sebesar bumi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a," dan kamu menemuiku dalam keadaan tidak melakukan syirik ya. Ini syarat. Syarat kalau orang mau diampuni dosanya, syarat kalau orang itu ingin masuk surga itu syaratnya harus jadi orang Islam dan tidak melakukan syirik ya. Jadi orang Islam itu seburuk apapun dia, selama di dalam hatinya ada sedikit keimanan ya, selama dia masih muslim, maka pada akhirnya dia akan masuk surga ya. Adapun mungkin sempat di neraka sebentar untuk dibersihkan dan sebagainya, maka itu terserah Allah ya. Namun termasuk di antara akidah kita, keyakinan yang harus kita yakini, orang Islam itu pada akhirnya akan masuk surga. Maka ini menunjukkan Islam adalah nikmat yang paling besar. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir sebaik apapun ya, maka dia akan tetap masuk neraka dan kekal di dalamnya. Karena syirik tadi ya. Jadi ini pentingnya, menunjukkan pentingnya tauhid. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kamu wahai manusia datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian kamu mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik, la'ataituka biqurabiha maghfiratan, maka pastilah aku akan ampuni sebesar kesalahanmu ya. Jadi meskipun kesalahan seorang manusia itu banyak dan besar, selama dia tidak melakukan syirik, maka Allah akan ampuni. Dan di antara dalil atau ayat yang menunjukkan betapa sayangnya Allah ya, betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-10 ya. Surat Al-Buruj ayat yang ke-10 itu menceritakan tentang Ashabul Ukhdud ya. Ashabul Ukhdud itu adalah orang yang sebelum Islam ya datang zaman dahulu. Mereka ini dipaksa untuk murtad oleh orang-orang kafir. Yang mana kalau mereka tidak mau murtad, tidak mau keluar dari agama Allah, maka mereka akan dicemplungkan ke dalam parit yang berisi api dan mereka akan terbakar di dalamnya. Nah, cerita tentang Ashabul Ukhdud ini diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Buruj, diantaranya pada ayat yang ke-10. Di situ Allah berfirman, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang yang telah mengazab orang-orang mukmin dan mukminat ya, dengan cara memaksa mereka, kalau nggak mau murtad maka mereka akan dicemplungkan ke dalam parit yang berisi neraka ya, berisi api, dibakar di dalam parit. Sesungguhnya orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan mukminat, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertaubat. Nah, lihatlah. Sekejam orang-orang seperti itu saja ya, orang-orang yang maksa orang lain supaya keluar dari agamanya. Kalau nggak mau dibakar, seperti itu saja sama Allah masih dikasih kesempatan untuk mau bertobat atau enggak ya. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka nggak mau bertobat ya. Berarti makna sebaliknya, kalau mereka mau bertobat, maka Allah akan ampuni. Ya. Tapi karena mereka nggak mau bertobat, falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka lah, bagi orang-orang yang membakar kaum muslimin tersebut, bagi mereka lah azab neraka, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Itu semua menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memberi kesempatan bagi kita semua yang mana tabiat kita adalah sering melakukan kesalahan, kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Dan di antara hal yang menunjukkan betapa rahmat Allah itu sangat besar sekali, Allah kasih kita kesempatan taubat sampai kita meninggal atau sampai hari kiamat ya.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya ketika malam hari agar orang-orang yang berbuat kejelekan pada siang hari bisa bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah juga membentangkan tangannya pada pagi hari agar orang-orang yang berbuat kesalahan pada malam harinya bisa bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Allah akan selalu seperti ini sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, alias terjadinya hari kiamat. Jadi Allah akan menerima taubatnya seorang yang berdosa, seorang yang merasa berdosa, kapanpun dia lakukan, siang maupun malam, sampai hari kiamat terjadi. Dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW bersabda, "La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah." Sesungguhnya hijrah itu tidak akan terputus sampai taubat itu berhenti. Hijrah itu artinya berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Wala tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan terputus, tidak akan berhenti, alias kesempatannya itu masih terbuka terus sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, alias sampai hari kiamat. Jadi ini menunjukkan betapa Allah kasih kesempatan kita untuk bertaubat itu panjang ya, sampai nyawa kita diambil oleh malaikat maut atau sampai hari kiamat. Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah SWT kepada kita semua. Dan juga para jamaah sekalian tidak asing dengan cerita orang yang membunuh 100 nyawa ya. Jadi pada zaman dahulu ya, pada zaman sebelum Islam datang, ada seorang penjahat yang ingin bertaubat ya. Dia sudah membunuh 99 nyawa ya. Jadi ini orangnya sangat jahat banget ya, 99 nyawa dia bunuh, coba bayangkan. Saat itu dia mendatangi seorang abid, seorang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Maka dia pun bertanya kepada ahli ibadah tersebut, apakah aku ini masih diberi kesempatan taubat ya? Padahal aku sudah bunuh 99 nyawa ya. Maka kata orang yang ahli ibadah tersebut ya, ahli ibadah tapi tidak berilmu, dia mengatakan, wah kamu ini dosanya udah banyak ya. Kamu udah nggak ada kesempatan lagi buat bertaubat. Fakammalahu mi'ah. Karena penjahatnya dengar kayak gini ya, dia mungkin marah atau sebagainya, dibunuhlah ahli ibadah tersebut, akhirnya genap, dia membunuh 100 orang. Fadulla ala alimin. Setelah itu dia ditunjukkan kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu. Akhirnya dia tidak putus asa. Dia tetap pengen cari kebenaran tentang keadaan jiwanya ini. Didatangilah seorang yang alim tersebut, yang berilmu tadi. Kemudian ditanya, saya sudah membunuh 100 orang ini. Apakah saya masih bisa ada kesempatan untuk bertaubat? Maka kata orang alim tersebut, fama yamna'uka minat taubah ya. Apa yang menghalangi dari bertaubat ya? Tidak ada batasan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia nggak bisa bertaubat ya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa ya. Syirik aja diampuni ya. Maka insya Allah taubatmu akan diampuni. Maka penjahat tadi pun ditunjukkan kepada sebuah kampung yang di situ berisi orang-orang yang soleh, ya, teman-teman yang baik. Ya. Nah, ketika penjahatnya tersebut yang ingin bertaubat tadi menuju kampung tersebut, tiba-tiba ajal telah menjemput dan akhirnya dia pun masuk surga karena niatnya sudah ingin bertaubat tadi. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat
itu hakikatnya seperti memperbarui janji. Ya. Kita memperbarui janji kepada Allah, janji agar berusaha tidak mengulangi dosa yang kita lakukan. Ya. Dan bagaimana coba kita lihat junjungan kita Rasulullah SAW melakukan istighfar dan taubat ya. Karena Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Nabi SAW ya. Yang dosanya itu sudah diampuni, dosa sebelum dan yang akan datang sudah diampuni. Dijamin masuk surga. Itu saja masih istighfar lebih dari 70 kali dalam sehari dan semalam. Lalu bagaimana kita ya, yang dosanya wallahu alam apakah diampuni atau tidak, tapi nas'alullah dzalik ya, kita meminta kepada Allah agar mengampuni dosa kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga salah satu sahabatnya yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, anaknya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, Inna kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami pernah menghitung sebuah ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada sebuah majelis 100 kali. Ya. Apa ucapan tersebut yang diucapkan 100 kali oleh Nabi SAW? Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang mana artinya Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan taubat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki syarat-syarat ya, syarat agar taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang ingin bertaubat, ya, orang yang setelah melakukan dosa ingin melakukan taubat, maka dia harus memperhatikan syarat-syarat ini agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu an-nadamu ala ma fata, yaitu menyesal ya. Syarat yang pertama adalah menyesal. Dan ini merupakan syarat paling penting ya. Jadi syarat taubat itu ada 3. Yang paling penting yang pertama ini yaitu menyesal ya. Karena dari syarat ini itu akan muncul syarat-syarat yang lain ya. Jadi syarat-syarat yang lain itu ada karena syarat pertama ini yaitu menyesal. Jadi orang yang bertaubat itu harus menyesal dulu yang pertama. Menyesal dia telah melakukan dosa ya. Dalam sebuah hadis disebutkan an-nadamu taubah. Penyesalan itu sendiri merupakan taubat ya. Jadi orang yang melakukan dosa terus setelah itu menyesal itu sudah bisa dikatakan taubat ya. Seperti itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya syarat pertama ini yaitu menyesal. Syarat yang kedua yaitu al-iqla'u 'anid dzamb. Dia harus berlepas diri dari dosa tersebut ya. Melepaskan diri dari dosa tersebut atau dari sebab-sebabnya ya. Misalnya mungkin ada yang melakukan dosa misalnya hubungan pria dan wanita yang tidak halal ya. Ketika dia bertaubat, maka dia harus melepaskan diri dari dosa tersebut atau dari sebab-sebabnya ya. Misalnya jangan sampai dia kemudian masih berhubungan di media sosial dengan yang bukan mahramnya dan lain sebagainya ya. Jadi dia harus berlepas diri dari dosa tersebut. Syarat yang ketiga yaitu al-azmu ala adamil audati ilaih. Dia harus berazam, harus bertekad untuk tidak kembali ke dosa tersebut ya. Jadi ini 3 syarat untuk taubat supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menyesal, yang kedua berlepas diri dari dosa, yang ketiga berusaha untuk tidak bertekad untuk tidak ingin kembali ke dosa tersebut. Jadi bertaubat jangan setengah-setengah ya.
cuman lewat mulut saja astagfirullah astagfirullah, tapi hatinya masih nantilah kapan-kapan saya pengen lagi. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus terpenuhi 3 unsur ini. Menyesal, berlepas diri dari dosa, dan bertekad untuk tidak kembali ke dosa tersebut. Ini adalah syarat bertaubat. Dan apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak seorang hamba, berkaitan dengan hak manusia yang lain, maka di sana ada syarat yang keempat, yaitu dia harus minta maaf kepada orang tersebut, atau misalnya itu berupa sebuah barang, maka dia harus berusaha untuk menggantinya. Ya. Misalnya dosa ghibah, ya. Dosa ghibah, dosa berkaitan dengan kehormatan seseorang. Ya. Kalau dia kira-kira bisa minta maaf kepada orang tersebut, maka dia harus minta maaf. Ya. Tapi kalau kira-kira dia melihat orang itu, kalau dia jujur ke dia malah perkaranya semakin rumit, ya mungkin dia akan marah dan lain sebagainya, ya cukup istighfar, orangnya didoakan, ya, kemudian disebutkan hal-hal yang baik. Begitu pula misalnya dosa mencuri, ya mencuri barang, ya itu juga selain harus bertaubat, dia berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dia curi, ya. Jadi itu apabila dosanya berkaitan dengan hak seorang hamba. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat ini memiliki pengaruh-pengaruh yang positif yang sangat banyak. Di sini kita akan sebutkan beberapa saja. Di antara pengaruh taubat, ya, yang pertama adalah at-taubatu thariqul jannah, ya. Taubat ini bisa jadi jalan menuju surga, ya. Bisa jadi sebab seseorang menuju surga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat dalam surat Maryam, ayat yang ke-59 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat, fasawfa yalqauna ghayya." Di dalam ayat tersebut sebelumnya Allah menceritakan tentang para nabi, kemudian tentang orang-orang soleh yang diberi nikmat berupa hidayah. Maka kata Allah pada ayat selanjutnya, maka datanglah setelah mereka suatu kaum yang mereka menyia-nyiakan sholat, ya, dan mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalqauna ghayya. Maka dia pun kelak akan binasa. Illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh, faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizalimi, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya taubat itu adalah sebab atau jalan menuju surga. Kemudian di antara pengaruh taubat yang lain, at-taubatu thariqul khairiyah wal fadl. Taubat ini adalah jalan kebaikan dan keutamaan. Taubat adalah jalan kebaikan dan keutamaan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang kita sebutkan di awal majelis tadi, ya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Jadi sebagaimana kalau kita ingin dilihat oleh Allah, kalau kita ingin lebih diperhatikan oleh Allah, kita ingin menonjol di hadapan Allah, ya, di antara hamba-hambanya, maka jadilah orang-orang yang banyak bertaubat. Seperti itu. Kemudian di antara pengaruh taubat yang lain, at-taubatu sabilun litakhallus minadz-dzulm. Taubat ini adalah jalan atau cara berlepas diri dari kezaliman, ya. Taubat adalah cara berlepas diri dari kezaliman. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang yang zalim, ya. Kenapa zalim? Karena mereka zalim kepada diri sendiri, ya.
Orang yang tidak bertaubat itu berarti membiarkan dirinya terbungkus dalam dosa, ya. Membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan dosa. Berarti orang yang membiarkan dirinya tidak bertaubat seolah-olah kayak menyiksa dirinya sendiri, ya. Dan itu namanya zalim kepada diri sendiri. Begitu pula kalau dosanya itu berkaitan dengan orang lain, ya. Misalnya menzalimi orang lain atau mencuri barangnya orang lain, berarti orang yang tidak bertaubat dia juga zalim kepada orang lain, seperti itu. Jadi orang yang bertaubat dia telah melepaskan dirinya dari sifat zalim. Kemudian di antara pengaruh taubat yang lain adalah imtitsalun li amrillah. Bahwasanya taubat ini merupakan sebuah bentuk pelaksanaan kita kepada perintah Allah. Kita melaksanakan perintah Allah. Orang yang bertaubat itu dia sedang melaksanakan perintah Allah. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha itu taubat yang jujur. Nah, taubat yang jujur, ya, yaitu taubat yang berasal dari hati, ya, dari hati mengakui kalau dia minta ampun dan tidak ingin mengulangi dosanya, kemudian diucapkan secara lisan, ya, dengan mengucapkan misalnya astaghfirullahalazim atau rabbighfirli wa tub alayya, atau pakai bahasa Indonesia misalnya ya Allah aku bertaubat kepadamu, misalnya nggak bisa bahasa Arab, ya, dan diamalkan dengan badan, ya, dipraktekkan, ya. Jadi nggak cuman mulutnya saja yang berbicara, tapi secara badan juga dipraktekkan. Secara hati dia sudah niat tidak akan mengulanginya, secara lisan dia sudah minta maaf kepada Allah, secara badan dia harus mempraktekannya kalau dia tidak akan melakukan dosa tersebut, ya. Itu arti taubat nasuha, taubat yang benar-benar jujur. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah. Jadi seorang yang bertaubat berarti dia sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pengaruh taubat yang lain adalah at-taubatu sabilun li maghfiratidz dzunub. Bahwasanya taubat ini merupakan cara agar dosa diampuni. Ya memang, ya, karena ini adalah tujuan taubat, ya. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Thaha ayat yang ke-82. Surat Thaha ayat yang ke-82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Dan sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun, benar-benar akan mengampuni. Liman taba, bagi orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal soleh, tsumma ihtada. Kemudian orang itu akan diberi hidayah, ya. Jadi dalam ayat ini ada sebuah faedah, ya, ada dua faedah paling tidak. Faedah yang pertama, ya, taubat itu harus kelihatan bekasnya, ya, harus kelihatan prakteknya, ya. Makanya disebutkan liman taba wa amana wa amila sholihan. Allah akan mengampuni orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang bertaubat itu harusnya keimanannya jadi bertambah setelah dia bertaubat, kemudian diikuti dengan amal soleh, ya. Jadi bukan cuma taubat kemudian nggak ada pengaruhnya sama sekali. Taubat kemudian ya udah biasa aja, kayak tidak ada apa-apa, maksiat jalan terus. Berarti ini bukan taubat yang jujur, ya. Orang yang bertaubat berarti setelah dia taubat itu kelihatan prakteknya, ya, kelihatan bekasnya. Dia akan tambah keimanannya, kemudian dia akan lebih sering atau lebih banyak amal solehnya, ya. Faedah yang kedua, orang yang bertaubat, maka insya Allah Allah akan tuntun dia supaya lebih beriman, supaya lebih banyak beramal soleh dan akan diberi hidayah, ya. Jadi ini sebenarnya termasuk
pengaruh taubat juga ya. Jadi orang yang bertaubat maka Allah akan bantu dia. Kalau taubatnya benar-benar jujur, Allah akan bantu dia supaya lebih beriman, keimanannya lebih bertambah, akan dibantu untuk mengamalkan amal soleh dan akan diberi petunjuk. Jadi seperti itu. Kemudian di antara pengaruh taubat yang lain adalah bahwasanya taubat sabilun li khairai ad-dunya wal akhirah. Taubat ini merupakan pintu kebaikan dunia akhirat. Jadi taubat ini adalah pintu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Di sini Allah menceritakan tentang Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu dakwah kepada kaumnya ya. Sampai lama banget ya. Sekitar 950 tahun ya, bayangkan lama sekali. Tapi yang mengikuti beliau cuman sedikit. Nah, Allah menceritakan tentang Nabi Nuh. Di situ disebutkan faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Rabb kalian, kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia maha mengampuni dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian mau minta ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian. Alias kalian akan diberi rezeki. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin. Dan kalian akan diberi harta, wa banina, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan kalian akan diberi kebun-kebun ya, kebun-kebun kalian akan tumbuh subur ya, wa yaj'al lakum anhara, dan kalian juga akan diberi sungai-sungai yang mengalir ya. Ini menunjukkan kalau seorang itu ingin hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, maka salah satu caranya dengan memperbanyak taubat ya. Karena sebagaimana tadi disebutkan ya, Allah akan memberi rezeki ya berupa makmurnya sebuah daerah ya. Jadi sebenarnya solusi bagi masyarakat kita semua ya. Kalau kita ingin negara kita ini atau negeri kita ini subur, makmur ya, kemudian penduduknya ya sentosa seperti itu, salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak taubat. Insya Allah kalau penduduk negeri kita ini kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosa mereka dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengalirkan rezekinya kepada mereka. Jadi ini salah satu solusi supaya masyarakat kita hidupnya makmur di dunia dan di akhirat. Begitu pula dalam sebuah ayat yang lain, surat Hud ayat yang ketiga, surat Hud ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma ya. Dan hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yaitu Allah, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Apa hasilnya? Yumatti'kum mata'an hasanan, maka Allah akan memberikan kepadamu penghidupan yang baik ya, kehidupan yang baik. Ini menunjukkan orang yang memperbanyak istighfar, yang memperbanyak taubat, maka hidupnya di dunia sebelum di akhirat akan diberi kebaikan. Dan yang perlu digarisbawahi di sini, sebagian masyarakat kita itu kalau memahami kebaikan dari Allah, itu terbatas pada hal yang zahir saja, seperti harta misalnya. Ya. Padahal kebaikan dari Allah itu kan tidak terbatas pada harta. Ya. Bisa jadi kesehatan, ya. Meskipun mungkin rezekinya tidak sebanyak orang lain, tapi alhamdulillah tidak pernah sakit. Atau istri yang solihah atau suami yang soleh, ya, pasangannya soleh dan solihah, itu juga sebuah kebaikan atau rezeki. Atau anak-anak yang soleh misalnya, ya, itu semua adalah kebaikan atau dimudahkan untuk beribadah. Kebaikan itu, ya. Bisa bangun sholat subuh berjamaah, itu sebuah rezeki sebenarnya. Di saat sebagian orang itu tidak diberi karunia berupa bisa bangun sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi kita harus merubah pandangan kita
bahwasanya namanya rezeki atau kebaikan dari Allah itu enggak terbatas pada harta saja ya. Tapi mencakup banyak hal. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah kamu lihat orang yang lebih kaya ya, tapi lihatlah kepada yang lebih miskin. Kenapa? Karena seperti itu bisa lebih membuat kamu merasa lebih bersyukur. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pengaruh taubat yang lain adalah bahwasanya taubat ini bisa mengangkat azab di dunia. Ya. Taubat ini bisa menghilangkan atau mencegah turunnya azab di dunia. Apa dalilnya? Dalilnya terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 32 sampai 33. Surat Al-Anfal ayat 32 sampai 33. Di situ Allah berfirman menceritakan tentang perkataannya orang-orang musyrik Mekah. Ya. Orang-orang kafir Mekah, orang musyrik, di situ mereka itu kayak menantang Allah. Ya. Menantang Allah. Apa kata mereka? Sebagaimana disebutkan Allah, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Kata mereka, ya Allah, kata orang-orang musyrik ini ya, orang-orang musyrik Mekah pada zaman Nabi SAW, ya Allah, seandainya yang dibawa oleh Muhammad ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, yaitu agama Islam, adalah agama yang benar dari sisimu, maka turunkanlah kepada kita, kepada kami, hujan batu. Ya. Jadi dia mereka ini nantangin Allah. Ya. Jadi mereka ini kan mendustakan Nabi, ya, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka nantang kepada Allah. Ya Allah, seandainya yang dibawa oleh Muhammad ini benar, maka turunkanlah kepada kami hujan batu. Awi'tina bi'adzabin alim. Atau azablah kami dengan azab yang pedih. Ya. Waliyazubillah. Sebuah perkataan yang sangat kotor dan kasar sekali. Ya. Nantangin Allah. Ya. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kita dengarkan, jawabannya sangat bagus sekali. Dan ini merupakan solusi juga bagi masyarakat kita. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap tantangan mereka? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah sekali-kali Allah akan mengazab mereka sedangkan kamu wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi enggak mungkin Allah menurunkan suatu azab kepada sebuah kaum, di situ ada Nabi Muhammad SAW. Berarti sebab pertama supaya sebuah masyarakat itu tidak terkena azab adalah apa? Adanya Nabi SAW, adanya Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Ya, itu sebab pertama. Lanjutnya di akhir ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan juga tidaklah sekali-kali Allah akan mengazab mereka selama mereka beristighfar, selama mereka meminta ampun kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya ada solusi yang sangat bagus sekali supaya kita ini enggak terkena azab Allah. Solusinya ada dua. Yang pertama, Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita. Rasulullah SAW hidup dan berada di tengah-tengah kita. Dan itu tidak mungkin. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW sekarang sudah wafat. Ya. Sudah di alam yang berbeda, di alam barzakh. Ya. Jadi solusi pertama udah nggak mungkin. Tinggal solusi kedua ini. Ya. Solusi kedua, supaya Allah tidak mengazab kita apa? Istighfar, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak minta ampun dan bertaubat. Ini juga merupakan solusi ya bagi kita semua, bahkan bagi seluruh masyarakat muslim di dunia yang mana pada hari ini mungkin sedang diuji oleh Allah dengan adanya wabah ini ya. Nas'alullah ayarfa'a hadzal waba' an hadhil ummah. Kita memohon kepada Allah semoga mengangkat wabah ini dari umat Islam. Itu salah satu solusinya, yaitu kita kembali beristighfar dan bertaubat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal berapa ini waktunya? Sudah jam 7 panitianya. Nah, Ustaz. Ada batasan. Masih berapa menit lagi?
Terserah Ustaz untuk materi Ustaz. Kita juga agak telat. Oh iya, taib. Taib. Oh, labas. Taib, jazakallah khair. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pengaruh taubat yang lainnya adalah bahwasanya taubat itu tuwarrisul abda mahabbatallahi lahu. Taubat itu bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya, ya. Jadi taubat adalah salah satu sebab cintanya Allah kepada kita. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222. 222. Di dalam ayat tersebut di akhirnya Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci ya. Jadi ini menunjukkan orang yang sering bertaubat ya, sering ya. Tawab itu artinya sering bertaubat. Enggak cuma sekali dua kali, tapi harus sering. Bahkan kalau bisa setiap hari, bahkan kalau bisa setiap saat, minimal kalau kita nggak bisa istighfar, kalau kita belum bisa istighfar atau taubat sebanyak Nabi SAW ya. Tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW taubatnya berapa kali? 100 sampai 70 sampai 100 mungkin atau bahkan lebih ya. Ayo, 70 itu cuma satu majelis ya. Bisa dibayangkan sehari berapa majelis ya. Lalu bagaimana dengan majelis-majelis kita ya? Allahul musta'an ya. Jadi minimal kalau kita belum bisa sebanyak taubatnya Nabi SAW, paling enggak taubat setiap sholat ya. Taubat setiap sholat 5 waktu misalnya. Ketika kita sujud, setelah kita baca subhana rabbiyal a'la, kita baca misalnya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Dan engkau sesungguhnya maha menerima taubat dan maha mengampuni. Paling tidak setiap sholat lah kita bertaubat ya. Jadi semakin sering kita bertaubat, maka insya Allah Allah akan semakin cinta kepada kita. Nah, kalau Allah sudah cinta seorang hamba ya, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan membimbing hamba tersebut menuju kebaikan. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah ya, ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib kan harus ya, wajib mau nggak mau kita harus kerjakan. Nah ini amalan sunnah ya. Semakin banyak orang melakukan amal sunnah, ya, maka Allah akan mencintainya. Begitu pula taubat. Ya. Taubat, kalau orang sering melakukan taubat, Allah akan mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang akan dilakukan? Apa konsekuensi dari cinta Allah kepada hamba? Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, maka aku akan jadi pendengarannya. Ya. Maksudnya aku akan jadi pendengarannya, dia itu akan diarahkan untuk mendengar yang baik-baik saja dan dijauhkan dari mendengar yang jelek. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku akan jadi matanya, penglihatannya yang dia melihat dengannya. Maksudnya apa? Penglihatannya akan diarahkan untuk hanya melihat yang baik-baik saja. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya, ya, aku akan jadi tangannya yang memegang, alias tangannya itu tidak melakukan kecuali yang baik-baik, akan diarahkan seperti itu. Warijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah. Artinya Allah akan mengarahkan langkah seorang hamba yang dicintai untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindarkannya dari hal-hal yang buruk. Wala in sa'alani, dan kalau dia meminta kepadaku, kata Allah, la'u'tiyanah, maka pasti aku akan kasih dia. Nah, ini kalau Allah sudah senang kepada seorang hamba, hambanya minta apapun pasti dikasih. Wala inista'adhani la'u'idhanah, dan apabila hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan lindungi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, di antara pengaruh taubat yang lain adalah bahwasanya taubat ini sabilun litabdilis sayyiati hasanatin. Taubat ini bisa merubah kejelekan jadi kebaikan. Ya. Taubat bisa merubah kejelekan menjadi kebaikan. Ya. Ini
sangat bagus sekali sebenarnya pengaruh ini ya. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 70. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Yang mana dalam ayat tersebut Allah sedang menceritakan sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat hambanya yang hamba-hamba Allah. Di antara sifat hamba-hamba Allah adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah alias tidak berbuat syirik. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan juga mereka tidak membunuh jiwa yang tidak halal untuk dibunuh. Ya. Wala yaznun. Dan mereka juga tidak berzina. Jadi 3 dosa yang disebutkan ini dosa besar ya. Syirik, dosa paling besar ya. Dosa paling buruk, paling besar. Membunuh orang, dosa besar juga. Yang ketiga berzina. Jadi Allah menyebutkan dalam satu ayat ini 3 dosa besar. Di antara sifat hamba Allah itu tidak melakukan di antaranya 3 dosa ini ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan dosa-dosa ini, dosa-dosa besar ini, maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat azabnya akan dilipat gandakan. Karena dosa besar ya, dosa besar dosanya lebih besar dari dosa-dosa biasa. Dan dosa besar, kata para ulama, tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Yudha'af lahul adzabu wa yakhlud fihi muhana. Dan mereka kekal di neraka. Itu kalau orang yang berbuat syirik atau orang kafir. Adapun orang muslim yang melakukan dosa besar, kemudian dia belum sempat bertaubat dan misalnya waliyazubillah Allah masukkan ke neraka, maka dia tidak kekal. Dia pasti pada akhirnya akan masuk surga. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Jadi orang-orang yang melakukan dosa ini semuanya akan masuk neraka. Kecuali orang yang bertaubat, wa amana, yang beriman, wa amila amalan salihah, dan melakukan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka ini orang-orang yang bertaubat setelah melakukan dosa, Allah akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Coba betapa sayangnya Allah kepada kita ya. Kejelekan kita yang dilakukan sebelum bertaubat itu diganti dengan kebaikan. Nah, memang dalam tafsir ayat ini itu ada 2 pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan maksud dari Allah mengganti kejelekan dengan taubat, itu ada yang mengatakan nanti ketika hari kiamat kejelekan orang tersebut berubah jadi kebaikan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan orang itu akan dituntun untuk melakukan kebaikan yang nanti akan menutupi kejelekan yang dia lakukan. Dan semuanya kedua-duanya maknanya baik ya. Jadi itu adalah salah satu pengaruh taubat. Jadi ketika seorang melakukan dosa, kemudian ingin bertaubat, jangan terpikir atau jangan sampai ada dalam benaknya, wah dosaku ini udah banyak ya. Dosaku ini udah banyak sekali, ngapain saya taubat? Mending sekalian aja lah, sekalian hancur lah itu, kurang lebih. Kalau orang sudah down seperti itu. Waliyazubillah, jangan seperti itu ya. Percayalah bahwa Allah, kalau seseorang itu jujur dalam taubatnya, Allah pasti akan terima taubatnya. Bahkan kejelekannya yang dulu dilakukan diganti kebaikan. Kurang sayang apa coba? Seperti itu ya. Kurang sayang apa Allah kepada kita. Ya. Jadi tetap harus semangat positif. Sebanyak dosa apapun yang dilakukan seorang, dia harus bertaubat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manfaat taubat yang lain adalah bahwasanya taubat itu naqa'un lil qalbi, ya, bisa membersihkan hati. Ya. Taubat bisa membersihkan hati. Apa dalilnya? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani
Nabi SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, apabila melakukan sebuah dosa, maka akan diberi sebuah titik hitam pada hatinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa, itu hatinya seperti dikasih sebuah titik hitam. Ya. Titik hitam. Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau orang ini setelah melakukan dosa tadi ya, dan setelah hatinya dikasih titik hitam itu, dia beristighfar, dia bertaubat, maka bersihlah hatinya. Titik hitam tadi jadi hilang. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu. Sebaliknya kalau orang tadi tidak mau istighfar dan tidak mau bertaubat, maka titik-titik hitam tadi semakin banyak ya. Melakukan satu dosa, titik satu. 2, titik lagi, terus dia nggak mau bertobat, titiknya akan semakin banyak sampai titik-titik hitam tadi menutupi hatinya. Ya. Wal iyazubillah. Ya. Jadi orang yang melakukan dosa itu jangan nunggu sampai dosanya banyak dulu. Nanti aja lah, nanggung ya kan, tobat sekarang nanggung, nanti nggak bisa melakukan dosa lagi. Jangan seperti itu ya. Keburu hatinya tertutupi malah nggak jadi taubat. Ya. Jadi begitu melakukan kesalahan langsung taubat. Ya. Jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian di antara pengaruh atau manfaat taubat yang sebelum yang terakhir ya, ada 2, ini yang sebelum yang terakhir insya Allah, adalah bahwasanya taubat ini sabilun lil quwwah. Taubat ini bisa mendatangkan kekuatan. Ya. Jadi orang yang bertaubat itu akan diberi kekuatan. Nah ini juga sebenarnya solusi buat masyarakat kita ya. Kalau negeri kita pengen kuat ya, atau kaum muslimin secara umum ingin kembali kekuatannya kepada Allah ya. Sekarang kita lihat mungkin sebagian kaum muslimin di beberapa negara tertindas ya kan. Tidak ada kekuatannya ya. Ini salah satu solusinya yaitu bertaubat. Karena taubat itu bisa mendatangkan kekuatan. Apa dalilnya? Dalilnya terdapat dalam surat Hud ayat yang ke-52. Surat Hud ayat yang ke-52. Di situ Allah menceritakan tentang Nabi Hud ya. Nabi Hud itu diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Ad ya. Kaum Ad itu dulu terkenal dengan besarnya badan mereka dan kuatnya ya. Jadi rumah-rumah mereka itu sangat besar ya, karena badannya besar dan kuat. Jadi terkenal termasuk kaum yang kuat pada zaman dahulu. Nah, Nabi Hud ketika berdakwah diutus kepada mereka, Nabi Hud mengatakan, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Wahai kaumku, kaum Ad, mintalah ampun kalian kepada Allah. Tsumma tubu ilaihi, dan bertaubatlah, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Apa yang terjadi? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah pasti akan mengirimkan hujan kepada kalian, alias kalian akan diberi rezeki. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Bahkan Allah pun akan menambah kekuatan kalian ya. Kalian ini kan sombong sekarang ya, mentang-mentang kuat ya kan. Kalian ini jangan sombong gitu. Ya, memang secara zahir kalian memang kuat, termasuk kaum yang paling kuat mungkin saat itu ya. Tapi kalian jangan sombong. Kalian bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan tambah kekuatan kalian ya. Jangan malah sombong. Kalau sombong malah menyebabkan datangnya azab. Tapi bertaubatlah, niscaya kekuatan kalian ini malah ditambah sama Allah. Ini menunjukkan bahwasanya taubat itu bisa mendatangkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara manfaat atau pengaruh taubat ya, sebenarnya banyak, cuman kita sebutkan di sini yang beberapa saja ya. Yang terakhir adalah sabilun lima'rifatil abdi bi rabbih. Bahwasanya taubat ini bisa menjadi sebuah cara seorang hamba mengenal Allah ya. Bisa mengingatkan seorang hamba tentang Allah ya. Jadi bisa lebih mengenal Allah ya.
Contohnya seperti misalnya seorang hamba ya, ketika sebelum bertaubat atau sebelum berbuat dosa, mungkin dia kehidupannya biasa-biasa saja ya. Ya, sholat mungkin kadang masih bolong-bolong, ya. Puasa kadang mungkin, puasa Ramadan kadang tidak sempurna. Ya. Ketika dia diberi ujian oleh Allah, kemudian dia bertaubat, atau misalnya dia melakukan maksiat kemudian bertaubat kepada Allah, maka dia seolah-olah tahu kalau dia itu punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Ya kan? Sebelumnya mungkin ya kayak aktivitas biasa ya, sholat biasa. Nggak ada perasaan untuk pengen kenal Allah lebih dekat. Ya. Tapi ketika dia bertaubat, ya, ketika dia mengatakan ya Allah ampunilah dosaku, ya, itu dia seolah-olah kayak tahu dia itu punya Tuhan yang akan mengampuni dosanya. Ya. Secara otomatis seperti itu. Ya. Jadi taubat ini adalah jalan ya, supaya seorang lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya contohnya seperti ketika ada wabah ini ya, nas'alullah yarfa' hadzal wabah, semoga Allah mengangkat wabah ini dari kaum muslimin. Orang-orang yang sebelumnya mungkin jarang berdoa, jarang bertaubat, tapi karena ketika ada ujian ini kemudian mereka bertaubat, sebagian mereka dari segi spiritual menjadi lebih meningkat ya kan. Jadi lebih mengenal Allah ya kan. Jadi mau belajar, yang sebelumnya mungkin nggak pernah belajar, sedikit-sedikit mulai belajar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis, Inna abdan asaba dzanban. Ada seorang hamba, ada seorang manusia yang melakukan sebuah dosa. Faqala ya Rabbi inni aznabtu dzanban faghfirhu li. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampunilah aku. Faqala lahu rabbuhu, maka Allah pun berkata kepadanya, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Sesungguhnya hambaku ini tahu kalau dia ini punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuni dosanya. Jadi karena sebab taubat dan karena hamba ini tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya, Allah mengampuni dosanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah para jemaah sekalian, sebagian di antara manfaat atau pengaruh taubat, dan yang perlu kita ketahui juga, perlu digarisbawahi dan ini penting, jangan sampai karena mentang-mentang Allah itu maha pengampun, ya. Allah itu pasti menerima taubat, ya. Dan taubat itu akan dikasih ke kita sampai akhir hayat. Padahal kita nggak tahu kapan diambil nyawanya. Jangan sampai karena sebab ini terus kita menggampangkan. Nggak apa-apalah, berbuat dosa dikit-dikit, ntar habis itu taubat. Jangan seperti itu, ya. Husnuzon kepada Allah nggak apa-apa. Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah itu bagus, ya. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah pasti akan menerima taubat hambanya. Bagus itu. Ya. Tapi namanya husnuzon itu dibarengi dengan husnul amal. Ya. Namanya husnuzon itu amalnya hamba tersebut harus bagus. Ya. Seorang hamba kalau husnuzon kepada Allah, itu konsekuensinya perbuatan dia juga harus bagus. Ya. Tapi kalau seperti tadi, ya, itu namanya bukan husnuzon. Itu namanya al-amnu min makrillah. Namanya merasa aman dari makar Allah. Merasa aman dari jebakan Allah. Ya kan? Nanti ajalah tobatnya. Nanggung nih, masih pengen lagi. Gitu kan? Siapa yang menjamin bisa tobat sebelum nyawanya diambil? Ya? Itu namanya bukan husnuzon kepada Allah. Nanti habis dosa, minjem duit dulu lah ke bank, nanti habis itu aku mau tobat, kan Allah maha pengampun. Itu namanya bukan husnuzon, tapi merasa aman dari makar atau azab Allah. Ya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yughorgir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Jadi seperti itu. Nggak ada yang menjamin kapan kita
diambil nyawanya. Dan sebagai penutup, ini sebagai penutup ya, saya ingin membawakan sebuah cerita ya. Cerita ini berasal dari tabi'ut tabi'in ya, tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Jadi pada suatu saat Al-Fudail bin Iyad ini pernah ketemu seseorang ya. Kemudian beliau tanya ke orang tersebut ya. Kam atat alaika, kata Fudail bin Iyad. Berapa umurmu wahai bapak? Ditanya. Qala sittuna sanah. Kata orang tersebut, umur saya 60 tahun. Qala fa anta mundhu sittina sanah tasiru ila rabbik yushiku anta tablugh. Kata Fudail bin Iyad, kalau begitu berarti kamu dari atau selama 60 tahun ini sedang melakukan perjalanan kepada Rabbmu ya. Kita hidup ini kan perjalanan ya, menuju akhir. Berarti selama 60 tahun ini kamu berjalan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Yushiku anta tablugh. Bentar lagi kamu sampai. Ini bukan meramal ya, Fudail bin Iyad bukan meramal, bukan juga tahu hal yang gaib, bukan. Tapi mungkin beliau tahu berdasarkan ada hadis kan, hadis yang berbunyi, hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Ibnu Hajar. Hadisnya berbunyi a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku itu rata-rata 60 sampai 70 ya. Jadi umur umat Islam itu rata-rata 60 sampai 70 ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit orang yang lebih dari itu. Kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah, semakin tua seseorang itu semakin takut harusnya ya. Karena dia udah semakin mendekati. Apalagi kalau lebih dari 70 ya, harusnya dia selain takut dia harus bersyukur. Karena dia udah termasuk orang pilihan ya, orang pilihan yang sama Allah dikasih umur lebih ya. Karena tadi rata-rata itu umurnya 60 sampai 70. Jadi semakin orang tua itu harusnya semakin takut, bahkan yang lebih dari 70 harus tambah bersyukur. Karena dalam hadis lain disebutkan sebaik-baik orang adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya. Ya. Taib. Jadi kata Fudail bin Iyad seperti itu. Kita kembali ke cerita. Berarti kamu ini bentar lagi sampai, kata Fudail bin Iyad. Faqala ar-rajul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang kalau diartikan sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Faqala al-Fudail hal ta'rif tafsir ma taqul? Fudail tanya ke orang tadi, apakah kamu tahu arti atau makna ucapan yang kamu ucapkan tadi? Tafsir dari makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala la, enggak tahu. Aku ya cuma ngucapin aja. Orang biasanya kalau ada musibah atau apa ya, ucapin seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qal anta lillahi abdun wa ilaihi raji'. Kata Fudail bin Iyad menjelaskan makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sering ngucapin ya, tapi kita kadang nggak tahu maknanya. Maknanya adalah kamu itu hambanya Allah ya. Pasti, kamu tuh tahu kan kamu ini hambanya Allah. Dan kepadanya lah kamu akan kembali. Semua sudah tahu ini. Faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji'. Barang siapa yang tahu kalau dia ini hambanya Allah dan kepadanya lah akan kembali, falya'lam annahu mauqufun. Maka hendaknya dia pun harus tahu kalau dia ini akan berdiri di depannya. Jadi selain kita paham kalau kita ini hambanya Allah dan akan kembali, kita harus tahu kita ini akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Wa man alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ulun. Barang siapa yang tahu kalau dia ini suatu saat akan berdiri, maka hendaknya dia tahu atau harus paham kalau dia ini akan ditanya. Jadi nggak cuma berdiri, ya, nggak cuma berdiri nggak ngapa-ngapain, tapi akan ditanya, ya, kelak di hari kiamat. Wa man alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Dan barang siapa yang tahu kalau dia ini akan ditanya, maka sejak sekarang hendaknya dia mempersiapkan jawabannya. Ya. Kita aja mau ujian aja persiapan, ya kan? Nah, kita nanti mau ditanya sama Allah, harusnya sejak sekarang disiapkan, ya. Jawaban kita ini apa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Faqala ar-rajul famal hilah, maka orang ini pun bertanya, kalau gitu apa jalan keluarnya wahai Fudail?
apa ini yang harus aku lakukan, apa ini? Aku sudah tua, terus aku nggak tahu arti dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang harus aku lakukan? Qala yasirah, simple, kata Fudail bin Iyad. Caranya simple sebenarnya. Qala mahi, apa itu? Kata orang tersebut. Qala tuhsin fima baqi yughfar laka ma madha. Kata Fudail bin Iyad, kamu berbuat baik pada sisa umurmu ini, ya, maka akan diampuni apa yang kamu lakukan dahulu. Kesalahan-kesalahanmu yang dulu itu akan diampuni kalau kamu melakukan kebaikan di sisa umurmu ini. Ya. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhitta bima madha wa bima baqi. Kalau tidak, kalau kamu masih tetap melakukan kejelekan di sisa umurmu, maka selain dosa-dosamu yang dulu juga akan dianggap, dosa-dosa yang kamu lakukan pun juga akan dianggap. Ya. Jadi itu adalah solusi bagi kita yang di akhir atau ya sama, semuanya sama, tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Bahkan dalam sebuah syair disebutkan wa kullu bnu unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Dan setiap anak wanita, kita semua anak wanita, selama apapun umurnya, selama apapun hidupnya, pada suatu hari akan ditandu di keranda. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, yang benar semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah maka itu dari hawa nafsu dan dari syaitan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, demikian ikhwatal iman para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya, dan insyaallah apa yang telah kita catat di kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah ya, ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik para pendengar Radio Hidayah dan juga para pemirsa Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ustaz, ada sekitar lebih kurang 15 menit ke depan kita untuk bersoal jawab nih Ustaz, karena waktu kita juga tidak banyak karena sudah mendekati waktu zuhur di Kota Pekanbaru Ustaz. Kita berikan kesempatan pertama buat ikhwatal iman yang ingin bertanya di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan dan pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita coba angkat penanya pertama di kesempatan yang berbahagia ini Ustaz, dari penelpon nih Ustaz. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan volume radionya atau apanya Ibu, biar supaya tidak terjadi feedback. Nah. Iya Ustaz. Ya, dari siapa di mana Ibu? Ya, dari pendengar setia Ustaz dari Pekanbaru. Iya, silakan dengan pertanyaannya Ibu. Saya bertanya Ustaz, kalau tobat itu yang saya tahu kita harus mengerjakan sholat tobat. Ya Ustaz. Mengerjakan hanya sholat itu aja Ustaz. Baik, sebelum Ibu. sholat malam, sholat tahajud, saya tobat dulu Ustaz. Baik, itu rutin Ibu? Tiap malam Ustaz. Itu... Kalau tidak bisa malam, sebelum duha saya kerjakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik, memang di antara sholat yang ada dalilnya yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah taubat ya. Tapi hukumnya itu tidak wajib ya. Jadi sholat sunnah taubat dalam sebuah hadis yang secara makna di situ disebutkan, apabila seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat dengan khusyuk 2 rakaat, maka Allah akan ampuni dosanya. Memang ada hadis yang seperti itu, dan itu disebut sholat sunnah taubat. Tapi itu hukumnya tidak wajib ya. Jadi nggak apa-apa Ibu kalau memang merasa mungkin suatu saat melakukan dosa atau maksiat, kemudian bertaubat melakukan sholat itu. Tapi ini
sholat ada sebabnya. Jadi bukan, ya memang sih kita setiap hari melakukan kesalahan ya. Kita setiap hari melakukan kesalahan. Tapi tidak ada dalilnya dari Nabi SAW untuk dilakukan setiap hari begitu ya. Kecuali memang sholat-sholat yang ada dalilnya dilakukan rutin setiap hari. Mungkin misalnya kayak sholat witir, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Itu ada dalilnya bahwasanya dianjurkan untuk melakukan setiap hari. Adapun sholat taubat maka memang disunahkan melakukan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, dia disunahkan untuk sholat 2 rakaat sholat sunnah taubat. Dan waktunya memang bisa kapan saja ya. Yang penting jangan ketika waktu-waktu terlarang ya. Mungkin ketika setelah sholat subuh sampai matahari terbit, atau sebelum sholat duhur ya, 15 menit sebelum duhur, atau setelah asar sampai maghrib ya. Nggak apa-apa sholat taubat. Tapi itu tadi ya. Jadi kita hendaknya melakukan sholat sunnah yang rutin itu yang kalau ada dalilnya. Adapun sholat sunnah taubat, ya memang kita setiap hari melakukan kesalahan, tapi tidak ada dalilnya kalau harus dilakukan setiap hari. Jadi cukup mungkin suatu saat kita melakukan kesalahan apa gitu yang mungkin tidak biasa, kita bisa bertaubat kepada Allah, kemudian sholat taubat, jadi seperti itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya dan juga pertanyaan melalui pesan singkat yang senada nih Ustaz, yang telah masuk di meja redaksi di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Kemudian berikutnya kita undang kembali buat di Kota Liman yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000. Nah, kita angkat Ustaz penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ibu? Iya, Umu Aini di Pekanbaru. Umu Aini di Pekanbaru, silakan dengan pertanyaannya Ibu, dengan singkat. Dalam kita bertobat, beristighfar, dianjurkan kita mengingat dosa-dosa kita pada berbuat salah. Misalnya pernah dosa itu dan ini, yaitu harus kita ingat Ustaz, dosa-dosa kita yang pernah dilakukan itu. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Gimana pertanyaannya? Maaf, maksudnya? Pertanyaan datang dari Umu Aini di Pekanbaru. Apakah kita dalam bertaubat, apakah kita harus selalu mengingat dosa-dosa kita, Ustaz, supaya kita termotivasi untuk bertaubat? Apakah seperti itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi, mengingat dosa kita itu, mengingat dosa itu ada 2 ya. Jadi yang pertama itu mengingat dosa dalam rangka supaya kita lebih bersyukur kepada Allah kalau kita ini sudah dibebaskan dari dosa tersebut. Ya. Dan juga dalam rangka supaya kita, aku tuh dulu pernah melakukan ini loh, kok bisa ya? Kalau bisa jangan lagi lah besok laginya. Itu nggak apa-apa, mengingat dosa yang seperti ini nggak apa-apa ya. Dalam rangka motivasi supaya keimanan kita lebih tinggi. Terus ada juga mengingat dosa yang kalau niatnya itu dalam rangka membanggakan. Kan ada ya sebagian orang seperti itu, wa'iyadzubillah ya. Bahkan mungkin diceritakan ke teman-temannya ya. Nah, kalau yang tipe kedua ini jelas nggak boleh ya. Apalagi kalau dalam mengingat dosa itu malah nanti ada setan yang membisikkan dan memperindah dosa tersebut. Maka jangan sampai seperti ini. Tapi insya Allah yang dimaksud oleh penanya tadi adalah yang pertama ya. Karena dalam rangka alhamdulillah sekarang saya sudah diberi hidayah oleh Allah, bisa meninggalkan dosa tersebut. Kemudian juga semoga saya juga berdoa kepada Allah semoga kedepannya tidak akan melakukan dosa ini, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Umu Aini yang berada di Pekanbaru yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat yang telah masuk nih Ustaz, sebelum kita ke penelpon kembali. Bismillah, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga kita semua di majelis ini dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah sah solat kita ketika hendak solat? Ya, apakah sah solat kita hendak solat teringat dosa sehingga solat dalam keadaan sambil menangis Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Iya. Sebelum saya jawab,
saya mohon maaf ya, saya juga masih penuntut ilmu seperti jamaah sekalian. Jadi kalau nanti ada jawaban-jawaban yang kurang tepat, maka saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Nah, jadi mengingat dosa ketika sholat sebenarnya tidak ada larangan ya. Yang penting tetap sholat tersebut khusyuk ya. Jadi kan kita ketika sholat itu diperintahkan untuk khusyuk ya. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai karena mengingat dosa terus nggak khusyuk ya. Malah ngalamun, malah keterusan, jangan sampai itu berarti. Tapi selama kita bisa mempertahankan kekhusyukan kita, misalnya ketika kita sujud, kita meminta ampun kepada Allah sambil mengingat dosa kita. Nah, itu insya Allah nggak apa-apa seperti itu. Kemudian tadi dalam pertanyaan disebut sampai menangis ya. Nah. Sampai menangis sebenarnya yang penting jangan sampai bersuara ya, karena sebenarnya dalam masalah sholat ini ada pembahasan fikih juga. Kalau bisa jangan sampai mengeluarkan suara yang keras seperti itu ya. Jadi ya nangis biasa saja ya. Sebenarnya ada pembahasan itu, cuman saya lagi lupa ya seperti itu. Apakah boleh nangis sampai mengeluarkan dengungan? Cuman sebatas yang saya ingat sekarang itu, kalau bisa janganlah sampai mengeluarkan dengungan ya, atau suara kan? Sampai lama banget jangan seperti itu. Mungkin ya pelan-pelan atau 1, 2 nggak apa-apa lah. Apalagi kalau sampai keluar suaranya ya. Karena orang sholat itu kan nggak boleh bicara ya kan. Kalau sebatas yang tak pahami, kalau sudah keluar 2 huruf itu bisa batal sholatnya. Jadi nangis nggak apa-apa, cuman jangan sampai kelamaan bersuaranya itu. Apalagi kalau jadi imam ya. Dalam sebuah pendapat disebutkan itu kalau misalnya membaca Al-Fatihah terus nangis, terus ayat setelahnya itu agak lama jaraknya, itu bisa batal ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi boleh nangis dalam sholat, boleh, apalagi ketika menghayati ayat. Cuman ya diperhatikan juga adab-adab yang lebih penting seperti tadi. Al-Fatihah harus urut, kemudian kalau bisa nangisnya jangan terlalu keras banget gitu ya. Dan juga jangan sampai menghilangkan kekhusyuan. Wallahu a'lam. Semoga suatu saat ada faedah lain dari ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui via Zoom di pagi hari ini. Masih pertanyaan dari via Zoom datang dari Amanda, Ustadz. Bismillah, Afwan izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa terus istiqomah dan terhindar dari futur, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Nam, Ustadz. Jazakum khair. Kiat-kiat supaya terhindar dari futur itu normal ya. Futur itu suatu hal yang normal bagi manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan secara makna, jadi ada kalanya seorang itu terkadang futur, dan barang siapa yang saat itu sedang dalam keadaan futur, maka jangan sampai keluar dari lingkaran syariat ya. Jadi futur itu sebenarnya normal, cuman kalau ketika kita futur itu jangan sampai melanggar batas-batas syariat ya. Ya mungkin misalnya sholat malamnya kalau setiap hari itu mungkin 11 rakaat, pas futur ya mungkin 3 rakaat atau apa. Jangan sampai misalnya nggak sampai sholat gitu ya. Jangan sampai. Jadi futur itu sebenarnya normal, cuman jangan sampai keluar dari batasan-batasan syariat. Adapun kiat-kiatnya, wallahu a'lam, mungkin diantaranya yang pertama adalah berdoa ya, berdoa dengan doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik ya. Jadi, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu ya, supaya ketika istiqomah. Begitu pula ayat yang sering kita baca itu sebenarnya kalau kita mau menghayati Al-Fatihah itu sebenarnya banyak kandungan yang sangat berharga ya. Ayat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, jalanmu yang lurus ya. Tunjukkan ke jalan yang lurus itu maksudnya ditunjukkan supaya kita diberi jalan yang benar, dan kalau kita sudah berada di jalan yang benar, kita diistiqomahkan di jalan tersebut. Jadi Al-Fatihah itu penting sekali para jemaah sekalian. Kalau bisa Al-Fatihah itu benar-benar kita hayati ketika sholat ya.
Karena di situ mengandung zikir, mengandung pujian kepada Allah, dan mengandung doa ya. Dimulai ihdina itu udah mengandung doa itu sampai terakhir. Bahkan saya pernah dengar ya, Ibnul Qayyim atau siapa ya, lupa saya, wallahu musta'an. Jadi hendaknya seorang hamba itu sangat menekankan ketika sampai ihdina. Jadi Al-Fatihah itu penting semua. Ketika kita sampai ihdinas siratal mustaqim, itu kita ditekankan. Kita tekankan, benar-benar minta pas itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Kemudian juga mungkin tips yang lainnya adalah membaca cerita-cerita salafus soleh zaman dulu ya. Seperti kita misalnya penuntut ilmu atau mahasiswa, ketika malas belajar ya salah satu caranya supaya semangatnya kembali, baca buku-buku bagaimana ulama dahulu menuntut ilmu ya. Karena dengan membaca buku-buku tersebut dan mendengar cerita mereka bagaimana keadaan dulu itu ternyata lebih susah gitu. Harusnya kita tuh bisa seperti mereka gitu. Kenapa kita futur? Itu salah satunya. Kemudian mungkin salah satu yang lain adalah berteman dengan teman-teman yang soleh ya. Dan sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib ya. Namanya teman itu bisa nggait teman yang lainnya. Kalau kita temannya sama teman-teman yang soleh, misalnya kita akan kecipratan hal-hal yang positif dari mereka. Begitu pula sebaliknya. Jadi itu mungkin doa, baca cerita-cerita orang yang soleh dalam beribadah atau menuntut ilmu. Yang ketiga berteman dengan orang yang baik. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui via Zoom di kesempatan yang berbahagia ini. Terkhusus yang bertanya Amanda ya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita angkat satu pertanyaan terakhir nih Ustaz karena keterbatasan waktu kita dari penelpon ya Ustaz. Baik, kita coba angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Pak Amin di Bangkinang Riau. Bapak Amin di Bangkinang Riau. Silakan dengan pertanyaannya Pak Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya sebagai salah seorang imam, tapi ketika membaca ayat tentang azab seperti di dalam surat An-Naba itu kan banyak cerita azab. Nah, cuma saya nggak sampai menahan tangisan itu Pak Ustaz. Menahan tangisan supaya tidak keluar daripada bacaan-bacaan itu. Apakah termasuk salah satu juga merusak menahan tangisan itu, atau boleh menangis beberapa hal tidak mengeluarkan suara ke membaca ayat inna anzarnakum azaban qariba itu Ustaz. Syukran kasiran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau menahan tangis malah tidak batal ya. Jadi tangisan itu bisa batal kalau terucapkan dua kata ya kan. Dua kata yang itu memiliki makna ya kan. Seperti itu kalau dalam pembahasan fikih, saya lupa secara detailnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau menahan tangis malah nggak batal ya. Jadi yang membatalkan itu kata sebagian ulama kalau jarak Al-Fatihah itu. Jadi kayak misalnya baca Al-Fatihah itu ya, kemudian diem lama, habis itu diteruskan lagi. Kalau terlalu lama, nah itu yang nggak boleh seperti itu. Tapi kalau surat biasa, apalagi nggak terlalu lama, maka insya Allah nggak apa-apa ya kan. Apalagi kalau nangis pun juga nggak apa-apa nangis. Karena sebagian hadis kan seperti itu ya. Sahabat nangis, bahkan Abu Bakar itu kan terkenal kalau jadi imam itu sering nangis ya, seperti itu. Nggak apa-apa sebenarnya nangis, cuman seperti tadi tetap dijaga kekhusyuan, kemaslahatan sholat, dan juga jangan sampai mengeluarkan suara yang berlebihan seperti itu, karena khawatir batal. Khawatir ya, saya nggak bilang batal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Amin yang berada di Bangkinang Riau yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, itu pertanyaan terakhir yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita Ustaz. Sebelum kita sudahi, mungkin ada ihtitam ataupun nasihat singkat untuk kami semuanya Ustaz, baik pendengar Radio Hidayah dan juga para peserta Zoom di kesempatan yang berbahagia ini Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, sebelumnya jazakumullah khairan buat para panitia wabil khusus yang telah mengadakan
nasihat ini. Semoga ini semua bisa jadi amal jariah kita. Amin. Juga jazakumullah khairan buat para pendengar yang hadir. Semoga kita semua dijadikan minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Termasuk orang-orang yang mendengar perkataan yang baik kemudian mengikuti yang paling baik. Dan adapun nasihat sebagai penutup ya. Nasihat ini mungkin ditujukan buat sebagian kita yang sudah sering bertaubat tapi masih berbuat dosa ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat penting, cuman nggak ada yang tanya mungkin. Ini penting sekali ya. Jadi tidak sedikit di antara kita sudah bertaubat dosa lagi. Sudah bertaubat kayaknya sih sudah jujur ya, tapi kok masih bertaubat lagi, masih berbuat dosa lagi. Gimana solusinya? Ada pertanyaan Ustaz, karena keterbatasan waktu kita Ustaz. Oh iya, bagus itu sebenarnya pertanyaannya bagus. Ya, jadi ada sebuah riwayat ya, saya lupa ulama atau siapa. Yang jelas saya mendengar dari salah seorang ulama ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, salah satu guru kami. Beliau pernah membahas masalah ini. Bagaimana kaifat takhallus minadz-dzanbi? Bagaimana cara berlepas diri dari dosa? Sudah taubat dosa lagi, sudah taubat dosa lagi. Ini gimana kok nggak selesai-selesai gitu. Orang kalau seperti ini terus bisa-bisa mungkin sebagian mereka wah kayak gini terus mending nggak usah taubat lah. Nah, jangan seperti itu. Mari kita dengarkan solusi dari beliau. Apa solusi dari beliau? Solusinya at-taubatu ba'da taubah. At-taubatu ba'da taubah, yang kalau diartikan terus-meneruslah bertaubat ya. Jadi jangan pernah putus asa ya. Pasti itu ada hikmahnya seperti itu ya. Kenapa kok habis taubat masih diuji melakukan kemaksiatan, taubat lagi diuji lagi kemaksiatan? Kenapa? Terus-menerus. Lama-lama insya Allah pasti Allah akan tunjukkan sebuah jalan dan insya Allah dia akan berhenti dari maksiatnya. Jadi solusi bagi orang yang sudah taubat masih maksiat, taubat maksiat lagi apa? Solusinya at-taubatu ba'da taubah. Taubat terus-menerus, jangan pernah berhenti ya. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami ya untuk mendapatkan keridhaan kami, niscaya akan kami tunjukkan jalannya. Allah pasti akan kasih tahu caranya ya. Jadi itu adalah penutup bagi sebagian kita yang mungkin mendapati fenomena ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan pagi yang berbahagia ini, baik dari materi yang telah disampaikan dan juga soal jawab yang mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya buat ikhwatal iman, para pemirsa Zoom yang mengikuti kita di pagi hari ini menjelang siang tentunya, dan juga para pendengar Radio Hidayah yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat dan juga penelpon yang cukup banyak di pagi hari ini tidak dapat kami bacakan dan kami angkat karena keterbatasan waktu kita bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotal iman, azanillahu wa iyyakum dimanapun Anda berada, sebelum kami sudahi acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami infokan insyaallah di esok hari akan diadakan juga kembali daurah via Zoom yang diselenggarakan oleh Abu Darda dan juga Radio Hidayah, yang insyaallah bersama guru kita Ustadz Ariful Bahri LCMA Fidlahullah, yang insyaallah pada pukul yang sama, yakni pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di esok hari, dengan tema yang akan disampaikan yakni mahkota surga. Mahkota surga insyaallah ta'ala bersama guru kita Ustadz Ariful Bahri LCMA Fidlahullah, insyaallah di esok hari pada hari Ahad tanggal 1 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 18 Oktober 2020 insyaallah taala. Baik khotal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Zoom dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Ana Abu Muawiyah mundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfanana, baik menemani Anda semuanya dari program kajian Daurah Ilmiah Islam kali ini, dan kami dari Radio Hidayah dan juga Abu Darda mohon izin pamit.
dan mohon maaf jika ada kekurangan dari pihak kami sebagai penyelenggara. Mohon maaf atas khilafan dan kelafan kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jum'ain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.